Nah, Pak Dewo, mohon izin nih, kita sobat transformasi dari Sabang sampai Merauke penasaran nih Pak tentang satu quick win ini ya. Satu quick win, yang digawangi oleh teman-teman SMI yang namanya sendiri itu sudah cukup menarik nih Pak, Nadia. Nah itu saya jadi ingat dulu, kalau mungkin Pak Dewa masih ingat juga ya, di pos kota itu ada nah ini dia kan. Nah itu apakah ada hubungannya dengan nah ini dia itu? Dengan Nadia yang satu ini, nah ini apakah kalau di nah ini dia kan selalu ditunggu, nah ini dia apalagi nih kalau di pos kota Bang? Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB, Pol-Polan Show, Podcast on Location. Kita sambut host kita, Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian bersama saya Yogi Bukti Swasana atau biasa dipanggil Bang Kumis pada kegiatan podcast yang ketiga pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita masih dalam format Pol-Polan. Pol-Polan itu apa? Pol-Polan adalah podcast on location. Dan saat ini kita kembali ke pojok transformasi yang ada di KPPN Jakarta 2. Dan pada sore hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat memberikan motivasi dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan juga pada sore hari ini kita akan mengulik lebih jauh lagi dengan salah satu quick win yang ada di DJPB yang diusung oleh teman-teman Direktorat SMI. Nama quick win-nya adalah cukup panjang nih. Implementasi tata kelola New Architecture Design for Investment Administration atau yang disingkat Nadia. Nah, rekan-rekan sekalian, sobat transformasi dari Sabang sampai Merauke, kita sambut Bapak Bambang Sadewo. Oke, selamat sore, Pak Bambang Sadewo. Ya, Pak aja Pak. Karena kalau saya panggil Mas bisa kuat saya Pak. Lebih baik kita panggil yang aman-aman saja. Bagaimana Pak Dewa, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Yogi. Oke, rekan-rekan sekalian sobat transformasi, Pak Dewo saat ini sebagai Kepala Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja, dan Risiko Investasi. Cukup panjang juga Pak Dewo ya namanya nih, nomenklaturnya. Di Direktorat Sistem Manajemen Investasi di Direktorat SMI ya, tentunya kalau kita sering kenal. Dan rekan-rekan sekalian, sobat transformasi, Pak Dewo ini juga mempunyai jabatan yang lain juga yang cukup keren, yaitu sebagai change agent di Direktorat SMI. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak Dewo. Luar biasa, jabatannya panjang nih tentunya. Kompensasinya juga panjang nih Pak, kalau boleh kita sebutkan. Nah Pak Dewo, mohon izin nih, kita sobat transformasi dari Sabang sampai Merauke penasaran nih Pak tentang satu quick win ini ya. Satu quick win yang digawangi oleh teman-teman SMI yang dari namanya sendiri itu sudah cukup menarik nih Pak, Nadia. Nah itu kayak saya jadi ingat dulu, kalau mungkin Pak Dewa masih ingat juga ya, di pos kota itu ada nah ini dia kan. Nah itu apakah ada hubungannya dengan nah ini dia itu dengan Nadia yang satu ini? Nah ini apakah kalau di nah ini dia kan selalu ditunggu tuh, nah ini dia apalagi nih kalau di pos kota. Nah kalau sekarang ini Nadia, nah mungkin pada kesempatan kali ini sobat transformasi kita akan mendengar langsung dari narasumbernya dan juga dari penggagasnya dan juga dari pengawal setia dari Nadia. Mungkin yang pertama terkait dengan definisi Pak Dewo. Mungkin kita bisa gali sendiri nih. Kira-kira definisi Nadia itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Terima kasih Bang Kumis. Pak Kumis ya. Oh siap. Pak Yogi. Jadi betul untuk Nadia, kepanjangannya itu tadi saya sampaikan, New Architecture Design for Investment Administration, yang sebenarnya itu adalah untuk merupakan blueprint ya. Blueprint Pak ya? Oke. Organisasi terkait dengan kewenangan-kewenangan di Direktorat SMI tentunya. Oke. Jadi Baik, rekan-rekan sekalian sobat transformasi, sudah tidak sabar lagi kita akan mengulik Nadia. Nah tadi Pak Dewo, seperti yang orang banyak berpikir, Nadia ini apakah ada hubungannya dengan nah ini dia yang ada di pos kota.
Kalau rekan-rekan sobat reformasi angkatan lama nih, nah itu tentunya sangat familiar dengan nah ini dia di pos kota. Nah sekarang kita coba kulik nih, apakah Nadia dengan nah ini dia itu ada saudaraan atau ya mungkin sepupuan atau mungkin kakak adik. Nah kita mungkin bisa mengulik lebih jauh. Mungkin Pak Dewa mungkin bisa menjelaskan nih kira-kira definisi dari Nadia itu apa sih Pak ya? Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kumis. Jadi beda nih, nah ini dia sama Nadia. Oke. Kalau nah ini dia kan konotasinya beda. Iya. Kalau Nadia tuh konotasinya kita sudah melihat, wah ada wanita cantik. Gitu. Wits. Nah, beda. Langsung menarik ya. Langsung menarik. Oke. Nah, jadi untuk Nadia ini, Pak Yogi itu adalah kepanjangan dari New Architecture Design for Investment Administration, yang isinya pada dasarnya itu merupakan blueprint dari organisasi kewenangan Direktorat SMI. Oke. Nah, ini berarti kata kuncinya blueprint, Pak ya. Blueprint. Betul. Nah, ini menjadi cikal bakal atau menjadi pijakan tentunya bagi Direktur SMI untuk melakukan langkah lanjutnya terkait dengan investasi, Pak ya. Ya. Nah, oke. Nah, mungkin Pak Dewa bisa menjelaskan nih, tentunya teman-teman kemarin pada saat menggagas Quick Win itu mempunyai latar belakang Pak ya. Kenapa kok Nadia ini diluncurkan atau Nadia ini istilahnya dikawal pada tahun 2023 ini. Monggo Pak, mungkin ada bisa menceritakan terkait dengan latar belakangnya nih Pak. Ya, jadi Nadia ini kita bentuk karena memang terkait dengan di Direktorat SMI, Pak Yogi itu memiliki varian yang beragam di tempat kami. Oke. Jadi ada di tempat kami itu ada terkait dengan mengurusi UMKM. Gitu. UMKM ada, itu ada kredit terkenalnya program, SMI kan ya, UMKM-nya, betul. UMKM-nya. Lalu ada juga yang penerusan pinjaman. Penerusan pinjaman, betul. Nah, penerusan pinjaman itu ke BUMN, ke Pemda. Ke Pemda, gitu. ya. Nah, ini yang terbaru sekarang ya terkait dengan investasi pemerintah. Investasi pemerintah ya. Sesuai Oke. PP 63 tahun 2019. 2019. Nah, itu dasar hukumnya PP 63 PP tahun 63 2019 tentang investasi pemerintah Pak ya. Betul. Nah, itu saya masih ingat tuh Pak. Nah, Oke, siap. dan Lanjut ke Pak. depannya ada lagi Pak Yogi. Oke. Ini kami sedang menyusun terkait dengan RPP pemberian pinjaman. RPP pemberian pinjaman. Ya, yang selama ini kan penerusan pinjaman. Betul. Nah, nanti kita akan membuat terkait dengan pemberian pinjaman itu dananya dari APBN, Pak Yogi. Oh, ini ada RPP pinjaman untuk pribadi nggak Pak ya kalau gitu ya? Kalau ada, menarik sekali tuh Pak bagi kita nih seorang ASN ini. Kalau pribadi kayaknya langsung ke perbankan. Oh, Pak Yogi. Lain Pak ya, beda ya itu Ya, karena kami mainnya nggak ratusan juta. Wih, mantap jiwa. Mainnya T, luar biasa. T, oke. Ya. Oke. Oh, jadi itu latar belakangnya Pak ya untuk Nadia ini. Nah, kemudian tentunya pada saat untuk menyusun sebuah quick win, tentunya teman-teman dari SM ini mempunyai tujuan nih Pak. Kenapa Nadia ini selalu kawal nih? Kalau Nadia yang di tetangga saya itu dikawal tuh ada tujuannya Pak, biar nggak diganggu. Nah sekarang Nadia yang ada di SM itu tujuannya apa kira-kira Pak ya? Ya, jadi tujuan untuk Nadia ini itu harapannya kita punya continuous improvement, Pak Yogi. Oke, Jadi continuous improvement ini merupakan interkoneksi proses bisnis, gitu ya, data dan informasi antara pihak yang melakukan supervisi dalam implementasi investasi pemerintah sesuai PP 63 2019 tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi di investasi pemerintah itu kan nanti ada pemerintah sendiri mempunyai kewenangan supervisi, regulasi, dan operator. Nah, operator ini nanti di OIP. OIP. Nah, di sana nanti kita akan kembangkan bagaimana hubungan antara pemerintah dalam hal ini kepada Kementerian Keuangan ya, Menteri Keuangan, kepada operator investasi yang nanti akan ditunjuk atau mengajukan sebagai operator investasi pelaksana investasi pemerintah. Tadi itu Pak ya, OIP tadi ya, OIP, operator Pak Yogi. investasi Ya. pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini ada istilah baru nih, OIP, operator investasi pemerintah Pak ya. Nah,
Saat ini operator investasi pemerintah itu udah banyak Pak ya kira-kira ya? Saat ini ada 5 Pak Yogi. Ada 5 ya? Ya, jadi ada 3 itu BLU yang langsung di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oh, Satu LDKPI itu di JPPR ya. Di JPPR ya. Lalu satu lagi terkait dengan BP Tapera. BP Tapera. Dana FLPP Pak Yogi. Ya, kedepannya itu ya kemungkinan akan bertambah nih OIP-nya karena dengan jadi OIP mereka itu lebih beragam nanti Betul. untuk portofolio investasinya. Jadi lebih sesuai dengan tujuan investasi itu sendiri Pak ya, bisa lebih atraktif lah istilahnya ya. Oke. Nah, mungkin kalau tujuan yang tadi sudah disebutkan juga ya tujuan-tujuannya. Nah, mungkin yang berikutnya ini Pak terkait dengan tentunya setiap Quick-Win itu kalau diganangkan atau dicanangkan atau dikawal itu tentunya harus memiliki dampak nih Pak. Nah, kalau boleh kita tahu nih Pak, dampaknya kira-kira apa ya Pak ya untuk Quick-Win yang satu ini? Kalau untuk Nadia memang dalam jangka waktu dekat mungkin belum terlalu kelihatan ya, belum Oke, kita oke. rasakan Pak Yogi. Tapi nanti dalam jangka panjang tentunya ini sangat urgent gitu ya, nanti kita kembangkan terus karena harapannya proses bisnis yang kita lakukan ini tentunya semakin prudent. Yang artinya setiap langkah bagi OIP yang dalam hal ini nanti disupervisi oleh tadi saya belum sebutin KIP Belum. Komite Baru Investasi OIP Pemerintah doang. ya. Oh, Nah, ada KIP juga ya? ya, jadi untuk supervisi yang didelegasikan yang diamanahkan di Menteri Keuangan itu ada Komite Investasi Pemerintah. Itu anggotanya adalah para eselon 1. Nah, ini nanti yang akan melakukan supervisi ke OIP. Oh, berarti yang melakukan supervisi dari OIP tadi adalah KIP ya? Ya, nanti dibantu oleh tim task force eselon 2 dan di Direktur SME untuk tim teknisnya. Kalau KIP sendiri itu lintas eselon 1 atau di kita saja ya? Lintas eselon 1 Pak Yogi. Oh, lintas Jadi eselon ada 1. Di lintas eselon 1 Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangan saja ya. Berarti tidak melibatkan kementerian yang lain ya? belum. Berarti belum ya? Ya, Nanti kalau suatu di saat- aturannya dibolehkan. Oh, dibolehkan Pak ya? Ya. Berarti tidak menutup kemungkinan KIP itu nanti akan dijabat ataupun digawangi oleh kementerian lain ya, Ya. ke depannya ya. Ya. Tapi untuk yang saat ini itu adalah dari eselon 1 di unit Kementerian Keuangan. Betul. Tadi ada KIP, ada OIP. Nah, ini luar biasa nih, banyak istilah baru nih Pak bagi kita. Tapi tentunya bagi para sobat transformasi tentunya sangat nantinya sangat akan mencerahkan nih. Bagi yang selama ini belum paham terkait dengan OIP, kemudian tadi ada KIP. Kalau KIP yang saya tahu tuh sebenarnya Kartu Indonesia Pintar. Ini lain lagi Pak ya. Beda lagi. Beda lagi. Kita cukup banyak singkatan. Kalau di sini KIP-nya sudah orang-orang pintar. Wait. Bisa aja Pak Dewa. Tentunya sangat menarik nih karena diisi orang pintar. Nah, jangan sampai nanti minumnya jamu yang terkenal itu Pak, bukan ya? Udah KIP, ada OIP. Nah, kemudian ini Pak yang terakhir nih ataupun yang berikutnya nih Pak, bukan terakhir sih, nanti masih banyak yang kita obrolkan. Tentunya dalam membangun Quick-Win kan kita juga ada mengenal namanya acceptance kriteria nih Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak terkait dengan acceptance kriteria dari Nadia itu sendiri Pak. Monggo silakan Pak. Ya. Jadi pada awalnya tentunya kami menargetkan adanya peraturan Iya. yang mendeskripsikan tentang platform Nadia ini, Pak Yogi. Jadi ada di sana nanti ada kewajiban review, ada evaluasi, review secara periodik, dan tentunya juga kita buat pemetaan proses bisnis dalam satu sistem informasi yang tahun 2022 sih sebenarnya sudah kita selesaikan, tapi itu perkembangannya sangat dinamis karena saat ini pun untuk PP 63 ini sedang kami lakukan juga untuk proses perbaikan proses atau perbaikan revisi, ya, Pak, ya. Sesuai dengan harapan pimpinan tentunya Pak Yogi. Nah, dari pengaturan itu jadi kita harapkan nanti ketua KIP itu bisa mengikat para
operator investasi pemerintah itu secara teratur bisa menyampaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada KIP. Ya contohnya misalnya rencana investasi mereka, terus manajemen resiko yang sudah mereka lakukan dan lain sebagainya. Itu harapannya mereka secara rutin bisa patuh menyampaikan hal itu, Pak Yogi. Oke, berarti itu Pak ya beberapa acceptance kriteria dari Quick Win dari Ya. Nadia ini. Tapi Dan- ada juga kami juga sudah menyampaikan terkait dengan data kebutuhan pengguna. Tentunya kan OIP ini butuh apa? Iya betul-betul. Nah, itu kita sudah sampaikan ke teman-teman SITP. Nah, itu nanti perlu pengembangan tentunya. Oke, berarti ini juga melibatkan banyak eselon 2 di DJPB Pak ya, Ya. bukan Betul, hanya SMI Pak. saja, tapi bersinergi dan kolaborasi ya, seperti yang digaungkan oleh Bu Menteri kita itu untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. Jadi tidak hanya SITP, DSP juga, SITP juga, PKN juga, PA juga, Ya. BLU semua dong Pak. Iya, Pak. Iya banyak juga ya Pak. ya. Jadi kita Temannya. sesuai lah dengan arahan pimpinan. Iya. Oh betul. Kita harus Kemenku 1 gitu. Kemenku 1 ya, Kemenku 1, Kemenku terpercaya Pak. Oke. Nah tadi rekan-rekan sekalian kita sudah menyimak terkait dengan Quick Win Nadia yang digawangi oleh SMI, Direktorat SMI. Tadi sudah kita melihat apa tujuannya, apa maksudnya, kemudian dampaknya yang diinginkan apa, kemudian acceptance kriterianya itu apa. Jadi juga sepertinya sudah banyak hal yang digali pada sore hari ini Pak Dewa. Nah ini kami dari PMRJP mengucapkan terima kasih sekali Pak atas kehadiran Pak Dewo sebagai narasumber pada sore hari ini di tengah kesibukan Pak Dewo menggawangi tadi cukup banyak tadi kegiatan di SMI Pak ya. Dan juga Pak Dewo ini terkenal juga sebagai atlet katanya Pak ya. Semua cabang olahraga ya, tenis bisa, voli bisa, sepak bola juga bisa, halma juga bisa Pak ya. Bisa. Halma bisa, ular tangga juga bisa Pak. ya? Bisa. Taplak meja itu bisa juga tuh. Kalau jadi mana Pak? Yang apa tuh yang lompat-lompat di itu? Oh, gobak saudara. gobak saudara. Olahragawan juga Pak Dewo ini juga cukup banyak. Karena Bisa tapi nggak jago Pak Yogi ya. bisa tapi nggak jago ya. Kemarin waktu main bola, waktu SMI main tuh saya lihat di luar lapangan tuh Pak. Iya lah supporter aja. Supporter ya? Atau kapten nggak bermain jangan Pak? Kapten tapi nggak bermain Pak ya. Iya. Oke teman-teman semua, ini kita sudah banyak mengulik dari teman-teman SMI terkait dengan Nadia. Terima kasih sekali lagi Pak Dewo. Semoga sehat selalu. Salam buat Pak Direktur dan jajaran pimpinan di SMI. Mungkin kalau ada closing statement dari Pak Dewo, kalian persilakan. Harapannya dengan Nadia ini, Pak Yogi, nanti investasi pemerintah ini semakin berkembang, semakin maju, dan tentunya kami juga nanti bisa setara dengan negara-negara lain supaya investasi tidak hanya swasta, tetapi investasi juga dilakukan oleh pemerintah. Oke, Gitu, Pak Yogi. luar biasa statement closing. Terbalik Pak, closing statement. Saking semangatnya nih Pak. Baik rekan-rekan sekalian, Sobat Transformasi, demikianlah acara podcast On Location Pol-Polan edisi 3 yang mengulik tentang Nadia. Mungkin dalam pembawaan kami ada salah kata yang disengaja atau tidak sengaja. Kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Dewa. Kita mungkin sampaikan salam transformasi dulu Pak. Salam transformasi butuh kita ya. Nah ini semua sebuah transformasi pasti sudah bisa. Salam transformasi, berubah butuh kita. Oke, terima kasih. Karena tadi dibuka dengan pantun, sekarang juga saya tutup dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Artinya- Demikian podcast kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Oke, salam transformasi dan sampai ketemu di podcast setelah ini atau podcast selanjutnya masih dengan PMO DJPB dan masih bersama saya Bang Kumis alias Yogi Bekti Swasono. Terima kasih, sampai ketemu. Oke Pak Dewo. Thank you Pak Dewo. Terima kasih Pak Mas Yogi. Edwin, luar Sukses biasa. podcast saya. Iya, thank you Mas. Thank you. Mas lagi Pak.